Episode 1841-1845. Bab 1841, Tuan Baru. Sosok itu tampak terlempar setelah dihantam oleh bilah besar, dan jatuh seperti rudal, menghancurkan kawah besar di tanah. Begitu cepatnya sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Pembebasan, seru Xie Daoyun sambil cepat-cepat mengangkat gaunnya dan berlari menghampiri. Dia adalah murid akademi, jadi pembebas itu adalah orang yang luar biasa baginya. Zuan dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Mereka melihat pakaian di dada sang pembawa persembahan itu berlumuran darah dan rambutnya acak-acakan. Jenggotnya juga berlumuran darah. Matanya agak keruh. Saat ini, dia tampak seperti seorang tetua yang salah satu kakinya berada di dalam kuburan, dan tidak lagi memiliki sikap riang dan transenden seperti biasanya. Pembebas, ada apa? Zuan bertanya dengan cepat. Sang pembawa persembahan membuka matanya. Ada sedikit keterkejutan di matanya saat melihatnya. Ia segera berkata, kau harus cepat pergi. Kaisar akan datang. Zuan merasa beban di benaknya berkurang. Dia bertanya, apakah Zhao Han yang menyakitimu seperti ini? Yan Xuehen sudah melepaskan jari-jarinya dari pergelangan tangan pria itu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit ke arah yang lain, memastikan bahwa kekuatan hidup sang pertapa telah terputus. Dia hanya bisa bertahan dengan satu tarikan napas. Xie Daoyun dipenuhi kesedihan. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Ketika dia melihat itu, sang pembawa persembahan itu menghiburnya. Daoyun kecil, kamu tidak perlu menangis. Semua orang akan mati, dan waktuku juga sudah dekat. Itu bukan sesuatu yang perlu disesali. Xie Daoyun tidak ingin membuatnya semakin kesal dan berusaha sekuat tenaga untuk berhenti menangis. Namun, air matanya terus mengalir. Sang perajin menghela napas. Ia menatap Zuan dan berkata, benar sekali. Kupikir aku akan mampu menyeret Zhao Han bersamaku, tetapi aku tidak menyangka kultivasinya malah mengalami kemajuan lebih jauh. Ini semua salahku karena terlalu banyak minat dan terlalu banyak pikiran. Kalau tidak, aku tidak akan berakhir dalam kondisi seperti ini. Sepertinya semuanya sudah ditentukan oleh takdir. Yang lain terkejut. Zhao Han telah membuat terobosan lagi. Bagaimana mungkin? Namun, tiba-tiba mereka menyadari sesuatu. Sebelumnya, Zhao Han telah terperangkap di tingkat keabadian bumi dan masih tidak yakin dengan jalan di depannya. Namun, tidak lama sebelumnya, ia telah menyaksikan kekuatan penguasa abadi Baopu dan melihat arah baru. Bagi seorang jenius kultivasi seperti dia, itu mungkin lebih berguna daripada ramuan ajaib apapun. Terlebih lagi, kekuatan asal dunia ini tampaknya sedikit lebih kuat dari sebelumnya, dan ki alami lebih melimpah. Mungkin benar-benar ada peluang bagi Zhao Han untuk membuat terobosan di sini. Ikuti novel terbaru on novel.com. Zuan sebenarnya sedang memikirkan hal lain. Dia telah mengunjungi gunung belakang akademi. Murid-murid sang peramu semua mempelajari bidang yang berbeda, tetapi mereka semua sangat menghormati sang peramu. Bidang-bidang itu mungkin menjadi tempat perhatian sang peramu tersebar. Sementara itu, Zuan baru saja memperoleh Sutra Baopu, yang berisi musik, ramalan, ritual, jimat, formasi, pembuatan pil, dan penempaan artefak. Setiap bidang sangat luas dan mendalam. Mungkinkah penguasa abadi Baopu juga telah menghabiskan terlalu banyak waktu di berbagai bidang dan mengalami akhir yang sama seperti sang pemberi persembahan? Sang pertapa sudah cukup tangguh, tetapi ia tidak dapat mengalahkan Zhao Han, yang hanya fokus pada kultivasi. Sekarang setelah ia mengalami situasi hari ini, sudah terlambat untuk menyesal. Tiba-tiba, sebuah sosok emas dengan cepat mendekat dari kejauhan, berkata, hahaha, hamba, aku harus berterima kasih padamu karena telah menjadi lawan yang tangguh, sehingga memberiku wawasan yang dibutuhkan untuk sebuah terobosan. Begitu aku memiliki kesempatan untuk mencerna wawasan ini, aku mungkin dapat menghadapi kesengsaraan dan maju lagi. Aura yang familiar itu tidak salah lagi adalah Zhao Han. Ekspresi sang pembawa persembahan berubah. Dia segera berkata kepada Zuan, ada satu hal yang ingin kupercayakan kepadamu. Iklan oleh Pub Future. Silakan bicara, utusan, kata Zuan dengan serius. Semua itu berkat kesaksian utusan itu sehingga ia dibebaskan dari tuduhan skandal dengan Bi Linglong. Kemudian, ketika ia mengunjungi akademi kerajaan, utusan itu juga memperlakukannya dengan cukup baik.
Ia tentu saja harus membalas kebaikan ini. Zhao Han sudah berada di langit di atas mereka. Ketika dia melihat kelompok Zuan, dia awalnya tertegun, lalu sangat gembira. Haha, sungguh, kalian bisa menghabiskan sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk kemudian menemukan apa yang kalian cari tanpa usaha apapun. Sekarang kalian semua sudah berkumpul, itu menghemat waktuku untuk mencari kalian. Aku akan memberi kalian sedikit waktu, kata Yan Suehen dengan serius. Setelah mengatakan itu, dia menghunus pedang kepingan salju dan menghadap Zhao Han. Sang pertapa baru saja menyelamatkan hidupnya beberapa hari sebelumnya. Sekarang, dia terpaksa menyaksikan kematiannya. Bahkan dia yang mengolah kitab Tao yang tak tergoyahkan pun tidak dapat menahan amarah yang mendidih dalam dirinya. Yan Suehen, apakah kau benar-benar akan mencari kematian seperti ini? Apakah kau tidak peduli lagi dengan sekte giok putih? Zhao Han bertanya dengan marah. Ia mengagumi wanita ini di masa lalu. Melihatnya mengarahkan pedangnya ke arahnya benar-benar membuatnya tidak merasa senang. Yan Suehen berkata dengan acuh tak acuh, jika kita harus bertarung, biarlah. Apa gunanya membuang-buang waktu dengan kata-kata? Zhao Han mencibir. Aku selalu memiliki perasaan lembut dan protektif terhadap wanita, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu sekuat itu? Dia melayangkan tinjunya ke arahnya tepat setelah itu. Kepingan salju beterbangan di sekeliling Yan Suehen. Ia menyerang Zhao Han sambil terbungkus badai es dan salju. Namun, ia tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, ia melihat bahwa sang pembawa damai sudah dalam kondisi yang sangat buruk, jadi luka Zhao Han juga tidak akan ringan. Ia sedang dalam kondisi terkuatnya saat ini, jadi ia pikir ia punya kesempatan. Benar saja, meskipun ia terlempar begitu mereka beradu, ia menjadi lebih percaya diri. Meskipun ia dalam posisi yang kurang menguntungkan, perbedaannya tidak sampai membuatnya merasa putus asa. Tangannya membentuk segel, dan berbagai macam keterampilan melesat keluar. Teknik pedang ajaib terwujud, dan sosok putihnya tiba-tiba tampak ada di mana-mana. Hanya keterampilan remeh. Zhao Han mendengus, meninju salah satu sosok itu. Tubuh Yan Suehen bergetar, dan dia terpental lagi. Sedikit kekejaman terpancar di wajah Zhao Han. Jika dia tidak bisa mendapatkan wanita ini, dia juga tidak bisa membiarkan orang lain mendapatkannya. Dia baru saja bertempur hebat melawan sang pembawa anugerah. Meskipun dia telah memperoleh beberapa wawasan menuju terobosan, luka-lukanya juga tidak ringan. Orang-orang ini masih menjadi ancaman baginya. Karena itu, dia berencana untuk menyingkirkan orang-orang dengan kultivasi tertinggi terlebih dahulu, dan kemudian dia bisa perlahan-lahan menghadapi yang lain. Pedang Yan Suehen telah terkena pukulan itu. Kekuatan dahsyat yang dihantarkan kembali kepadanya membuatnya bahkan tidak bisa bernapas. Dia hanya bisa menyaksikan pukulan Zhao Han semakin dekat. Saat itu, seberkas cahaya bulan berkedip-kedip. Zhao Han harus menarik tinjunya untuk melindungi dirinya sendiri. Kemudian, dia menatap wanita cantik berambut panjang yang menghadapnya dengan ekspresi kejam. Yun Jianyu mengendalikan cincin bulan sabit dengan ujung jarinya sambil berkata sambil menyeringai, "Wanita sedingin batu, bagaimana kau akan berterima kasih padaku karena telah menyelamatkan hidupmu?" Yan Suehen mendengus. "Aku tidak pernah meminta bantuanmu. Bagaimanapun juga, orang itu tidak akan hanya berdiri di sana tanpa melakukan apapun jika Anda tidak membantunya." Seperti yang diharapkan dari seorang wanita sedingin es yang melupakan budi dan melanggar keadilan, ejek Yun Jianyu, meskipun perhatiannya masih sepenuhnya tertuju pada Zhao Han. Sebelumnya, ketika mereka bertarung melawan Raja Hantu, suara iblisnya yang menyedot jiwa telah mencegah para kultivator kuat seperti mereka untuk ikut campur. Mereka hanya bisa bertahan secara pasif. Namun, keadaan berbeda saat melawan Zhao Han. Setidaknya mereka memiliki kesempatan untuk bertarung. Zhao Han mengerutkan kening. Bukankah kultivasi mereka berdua meningkat terlalu cepat? Saat itu, ketika Yun Jianyu menyerbu istana kekaisaran, dia bahkan tidak perlu menghadapinya secara langsung. Hanya satu tamparan saja sudah cukup untuk mengusirnya. Namun, berapa lama waktu yang telah berlalu baginya untuk berada di ambang pintu peringkat abadi bumi? Iklan oleh Pub Future. Ada juga Yan Suehen. Karena dia sering bepergian ke seluruh dunia saat mewakili sekte giok putih, rumah bordir memiliki analisis yang jelas tentang kekuatannya. Mengapa dia maju dengan kecepatan yang sangat menggelikan?
Mungkinkah mereka berdua telah menggunakan ramuan abadi? Semua orang di dunia tahu bahwa kalian adalah musuh bebuyutan, namun kalian berjuang bersama-sama. Ini sebenarnya merupakan suatu kehormatan bagi kaisar ini, kata Zhao Han sambil tertawa. Sekarang setelah dia memiliki harapan untuk maju lebih jauh, suasana hatinya cukup baik. Yun Jianyu terkekeh dan menjawab, Yang mulia, orang yang membuat kita bekerja sama bukanlah Anda. Yan Suehen menatapnya dengan tatapan bersalah. Omong kosong macam apa yang diucapkan wanita ini di depan murid-murid mereka. Meskipun dia diam-diam melirik Zuan, gerakan kecil itu tidak luput dari deteksi Zhao Han. Ketika dia melihat Zuan menunjukkan sedikit rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya, Zhao Han awalnya tertegun, lalu ekspresinya menjadi gelap. Dewi yang murni dan angkuh itu ternyata memiliki pikiran sekuler. Lebih jauh lagi, dia memandang rendah seorang bajingan yang tidak tahu malu. Jika dia benar-benar tidak membeda-bedakan siapapun dan dia benar-benar mengabdikan diri pada kultivasi, tidak menyukai pria manapun, dia juga tidak akan mempermasalahkannya. Namun, sekarang setelah dia melihat pria lain menang, rasanya lebih buruk daripada jika dia menderita kekalahan dalam pertempuran. Anda telah berhasil menipu Zhao Han untuk plus 444 plus 444 plus 444. Kalau begitu, aku akan mengajarimu siapa pria terkuat di dunia ini, kata Zhao Han sambil mengacungkan tinjunya dengan marah. Tinjunya langsung berubah menjadi dua garis cahaya yang menyerang kedua wanita itu. Yan Suehen dan Yun Jianyu tidak berani ragu. Mereka berdua menghadapi lawan mereka dengan konsentrasi penuh. Zuan memperhatikan situasi pertempuran sambil bertanya kepada sang penyelamat dengan gugup, apa yang ingin kau katakan kepadaku? Kau mungkin pernah mendengar alasan mengapa aku menentang Zhao Han di Gunung Valet sebelumnya, kan? Tanya sang pembawa pesan. Ketika ia melihat penampilan kedua wanita itu dan ekspresi gugup Zuan, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan tersenyum. Itu karena dinasti Meng, dan permaisuri dinasti sebelumnya. Zuan menjawab dengan nada tidak yakin. Kau tak perlu berbasa-basi denganku, kata sang perajin sambil terkekeh. Dinasti Meng itu sudah tak lebih dari sekadar asap masa lalu. Satu-satunya yang kupedulikan adalah dia. Zuan berpikir, sang pencinta minuman keras memang orang yang paling sederhana, ia menyukai istri saudara laki-lakinya, dan ia bahkan bersungguh-sungguh merencanakan untuk mendapatkan keturunan dari saudara iparnya sekaligus saingan cintanya. Sang pemberi persembahan berkata, dulu, keturunannya sangat dirugikan oleh klan Zhao, tetapi kemudian ku dengar ada seorang kasim rendahan yang mendapat firasat dan diam-diam menukar salah satu cucu kekaisaran, membawa yang asli keluar istana. Cucu kekaisaran itu dibiarkan mengembara tanpa punya apa-apa. Usianya sebenarnya hampir sama dengan usiamu sekarang, jadi kuharap kau dapat menemukannya dan menceritakan semuanya, lalu menyuruhnya memikul tanggung jawab yang seharusnya dia pikul. Zuan mengerutkan kening dan berkata, dunia ini begitu besar, aku mungkin tidak dapat menemukannya. Tentu saja, dia bisa saja menyetujuinya, tetapi dia berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan pria ini kepadanya dan tidak ingin dengan sengaja menipunya. Sang pembawa persembahan melepaskan cincin ibu jarinya dan berkata, ambil ini dan masuklah ke kediamanku di gunung belakang akademi. Temukan pelayan tuaku itu, dia akan memberitahumu petunjuk terkait. Satu-satunya hal yang kukhawatirkan adalah cucu kekaisaran mungkin tidak akan memilih untuk memikul tanggung jawab itu begitu kau menemukannya. Zuan menepuk dadanya dan berkata, pembebas, jangan khawatir. Ada begitu banyak orang yang menyerahkan seluruh hidup mereka untuknya, jadi apa haknya untuk menolak? Jika dia menolak, aku akan memukulinya sampai dia setuju. Sang pemberi persembahan mengangguk tanda menghargai, dan berkata, saya merasa lebih lega sekarang setelah mendengar itu. Zuan tiba-tiba mengerutkan kening, dan bertanya, cucu kaisar yang kau bicarakan itu bukan aku, kan? Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, rubah tua ini tampaknya sedang menjebaknya. Sang pemberi persembahan tertawa kecil dan menjawab, imajinasimu terlalu berlebihan, ya. Kalau itu kamu, aku akan langsung memberitahumu. Kenapa aku harus melalui celah seperti itu? Zuan pun menganggap itu masuk akal. Sang pemberi persembahan melanjutkan dan berkata, Dao Yun, silakan menjadi saksi. Mulai hari ini, dia adalah pemberi persembahan baru akademi. Hah, lupakan Xie Dao Yun, bahkan Zuan pun tercengang.
Bab 1842, Bersatu Melawan Musuh. Itu sama sekali tidak pantas. Bagaimana mungkin aku menjadi pembayar persembahan? Seru Zuan, sambil mengucapkan tangannya dengan cepat sebagai tanda penolakan. Saya hanya merasa bahwa permintaan itu agak terlalu tidak masuk akal. Kenapa tidak? Jawab sang pembawa persembahan. Semua muridku sangat mengagumimu saat kau pergi ke gunung belakang akademi. Zuan merasa sakit kepala saat berkata, itu tidak lebih dari sekadar beberapa ide yang berani dan tidak terbatas. Keterampilan saya yang sebenarnya di bidang itu jauh dari para ahli itu. Selain itu, saya masih sangat muda, jadi bagaimana mungkin mereka menerima seseorang seperti saya? Baik dalam berlatih maupun belajar, yang terpenting adalah mereka yang terampil. Kapan kita pernah peduli dengan usia? Jika memang begitu, aku mungkin akan menemukan beberapa orang tua untuk mengambil peran ini, kata sang pembawa acara dengan tidak sabar. Tidak mungkin, tidak mungkin. Saya punya banyak hal yang harus dilakukan dan mungkin tidak memenuhi persyaratan untuk tugas ini. Aku harus meminta pembawa acara untuk menemukan seseorang yang lebih baik dariku, kata Zuan. Dia tidak ingin menerima kentang panas ini. Namun, siapa yang mengira bahwa tatapan mata sang kekasih akan mengungkapkan anugerah di hadapannya? Dia berkata kepada Zuan, kamu sudah menerima cincin yang melambangkan status peraih anugerah, jadi kamu tidak bisa mundur lagi. Zuan tercengang. Jika burung bangka ini benar-benar mempermainkanku. Dia segera mencoba melepaskan cincin itu, tetapi pembawa pesan menghela napas dan bertanya, menurutmu, apakah aku punya waktu untuk mencari penerus yang lain saat ini? Aku tidak bisa begitu saja memberikannya kepada Little Daoyun, kan? Zuan tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Yan Suehen dan Yun Jianyu memiliki faksi masing-masing, dan Pei Mianman tidak memiliki hubungan apapun dengan akademisi. Xie Daoyun adalah murid Tuan Yan. Jika dia menjadi pembawa anugerah, seperti apa hubungannya dengan gurunya? Selain itu, dia tidak cukup kuat. Menekannya pada posisi itu hanya akan merugikannya. Sang pemberi persembahan lalu berkata, jika kamu tidak ingin menjadi pemberi persembahan, bantulah aku menemukan pewaris yang lebih cocok dan berikan padaku. Mungkinkah kamu bahkan tidak dapat menyetujui permintaan terakhirku saat aku sekarat? Xie Daoyun juga berkata, tepat sekali, Kakak Zhu. Hanya saja, aku minta pembawa acaranya tidak meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Namun dalam hatinya, dia berpikir, jika Kakak Zhu menjadi pembawa acara, bukankah kita akan bisa bertemu lebih sering? Ketika melihat ekspresi gembira pembawa acara, Zuan melunak dan dia berkata, baiklah. Saya akan membantu senior mengurus cincin ini untuk saat ini. Namun, aku pasti akan menemukan penerus yang lebih cocok setelah aku pergi. Ketika dia melihat Zuan setuju untuk mengambil tanggung jawab ini, senyum lebar muncul di wajah sang pembawa anugerah dan ekspresinya semakin suram. Dia menggunakan beberapa patah kata, beberapa di antaranya tidak dapat dipahami. Anggun dan tenang, seperti awan tipis yang menutupi bulan, melayang dan bebas, seperti angin sepoi-sepoi yang bermain dengan salju. Zuan hanya mendengar satu kalimat dengan jelas. Dia tahu bahwa sang pembawa persembahan kemungkinan mengenang kekasih dalam mimpinya sebagai kenangan terakhirnya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Pembebasan. Xie Daoyun terisak, karena sang pembebas sudah lewat. Dapatkan novel favorit Anda di novel.com. Sementara sang pemberi persembahan itu berbicara kepada Zuan, pertempuran di pihak lain belum berhenti. Seberkas cahaya merah melesat mundur, menghantam lereng gunung dan menyebabkan seluruh gunung berguncang. Hujan puing berjatuhan saat kawah besar muncul di lereng gunung. Iklan oleh Pub Future. Aku membiarkanmu lolos terakhir kali, tapi kali ini aku tidak akan memberimu kesempatan, sebuah suara memanggil saat seberkas cahaya mengejar sosok itu. Cahaya itu hendak mendaratkan pukulan mematikan ketika hujan salju berhamburan seperti anak panah. Zhao Han mendengus dingin. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan, dan kepingan salju yang tajam segera mencair. Tiba-tiba, sesosok tubuh berwarna putih menyerbu dan menghalangi jalannya. Cahaya pedang meletus dan berbenturan dengan cahaya keemasan itu, menyebabkan Zhao Han mundur lebih dari 100 meter. Qiu Honglei segera memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan Yun Jianyu. Yan Suehen terengah-engah, namun dia menatap Yun Jianyu dan berkata,
penyihir, aku juga pernah menyelamatkanmu sekali, jadi sekarang kita impas. Yun Jianyu mendengus. Jelas murid kesayanganku yang menyelamatkanku. Terlepas dari apa yang dia katakan, dia diam-diam mengakui kebaikan itu. Keahlianmu memang hebat, tetapi semua ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kekuatan yang absolut, kata Zhao Han dengan ekspresi tidak senang. Para wanita ini bahkan mulai bersikap seperti saudara perempuan di hadapannya sekarang. Memang ada perbedaan, tapi menurutku belum sampai pada titik yang tidak dapat diatasi, kata Yun Jianyu sambil mengusap lengannya yang sedikit gemetar. Setelah mereka beradu, tubuhnya terpental sangat cepat, tetapi dibandingkan dengan pertarungan mereka sebelumnya di mana dia terpental seperti saat pertama kali bertemu, situasi saat ini justru membuatnya percaya diri. Dia berkata pada Yan Suehen, wanita sedingin batu, jangan mati di hadapanku sekarang. Ekspresi Yan Suehen dingin saat dia menjawab, aku tidak akan mati bahkan jika kamu mati. Saat mereka berbicara, aura mereka berdua semakin kuat. Segala sesuatu dalam radius 100 meter di sekitar Yan Suehen berubah menjadi dunia es dan salju, sementara lautan darah meletus di sekitar Yun Jianyu, melindunginya dari dalam. Zhao Han sedikit mengernyit. Biasanya dia bisa dengan mudah mengalahkan mereka berdua, namun hari ini, pembalasan sang penyelamat telah membuatnya terluka parah. Dia benar-benar maju mundur bersama mereka sekarang, sungguh memalukan. Namun, kemampuan generasi seorang bumi abadi sungguh luar biasa, jadi dia tidak keberatan bermain-main dengan mereka berdua sebentar. Beranikah kalian memamerkan kekuatan domain tingkat rendah seperti itu di sini? Aku akan memberi kalian berdua satu kesempatan terakhir. Menyerahlah kepada kaisar ini dan aku bisa melupakan apa yang telah terjadi sejauh ini. Jika tidak, hanya kematian yang menanti kalian berdua, kata Zhao Han, menatap kedua wanita itu dengan tatapan tajam. Ekspresi Yan Suehen tetap dingin. Yun Jianyu berkomentar sambil mencibir, kapan yang mulia tiba-tiba menjadi begitu ramah? Mungkinkah luka Anda begitu serius sehingga Anda harus bekerja keras dengan mulut Anda? Kau mencari kematian. Zhao Han membentak dengan marah. Cahaya keemasan di sekujur tubuhnya berubah menjadi beberapa naga emas yang menyerang kedua wanita itu. Lautan darah di sekitar Yun Jianyu segera melonjak dan melahap salah satu naga emas. Meski begitu, naga itu terus meraung dan berjuang dengan panik. Lautan darah bergerak-gerak, jelas mengalami kesulitan untuk mengendalikannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya bulan bersinar. Sebuah bilah pedang berbentuk bulan sabit melintas, memenggal kepala naga itu. Seluruh tubuh naga emas itu bergetar, lalu berhamburan. Namun, Yun Jianyu tidak sempat merasa senang mengenai hal itu, karena dua naga emas lagi menyerbu ke arahnya. Ekspresi Yun Jianyu berubah, dan rambutnya yang panjang mulai menari-nari di udara. Lentera permaisuri terbang lurus ke udara, menyinari kedua naga itu. Gerakan naga emas itu jelas melambat. Sementara itu, situasi Yan Suehen hampir sama. Dia baru saja menggunakan pedang kepingan salju untuk menghancurkan seekor naga emas hingga berkeping-keping, tetapi dua naga lagi menyerangnya. Liontin giok di lehernya bersinar, dan beberapa rune beterbangan. Sebuah formasi terbentuk di sekelilingnya, nyaris tidak berhasil menghentikan kedua naga emas itu. Iklan oleh Pub Future. Sekalipun semua itu tampak banyak, peristiwa-peristiwa itu sebenarnya terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api. Tepat saat itu, seekor kupu-kupu hitam muncul di sekitar sisi Zhao Han, dan sebuah benda seperti tusuk gigi melesat keluar dari lokasinya. Tusuk gigi itu membesar dan membesar, akhirnya menjadi seberkas energi pedang yang sangat tajam. Kemudian, benda itu terbelah menjadi ribuan sosok dan langsung melahap tubuhnya. Yun Jianyu dan Yan Suehen memanfaatkan kesempatan untuk membunuh naga emas saat mereka melemah, lalu menatap energi pedang yang luar biasa tajam. Mungkinkah Ah Zu ikut bertarung? Namun, mereka segera menepis kecurigaan itu. Rentetan energi pedang itu sama sekali berbeda dari milik Zuan, tetapi kekuatannya luar biasa. Jika mereka terkena serangannya saat lengah, bahkan mereka akan terluka parah. Sepertinya itu adalah niat pedang Xiao Yao, yang hilang, kata Yan Suehen dengan ekspresi termenung. Ketika bayangan pedang menghilang, Zhao Han muncul kembali. Tidak ada bekas luka di tubuhnya. Ding! Suara tajam dan jelas terdengar saat liontin giok di pinggangnya pecah.
Jelas bahwa Liontin itu telah membantunya menangkis serangan itu. Dia mengerutkan kening dan menatap wanita berpakaian merah dan hitam di kejauhan, bertanya, dari mana kamu mendapatkan kupu-kupu itu? Niat pedang adalah satu hal, tetapi kupu-kupu itu penuh dengan energi mematikan. Bahkan sekarang, dia masih merasa sedikit khawatir. Pei Mianman berteriak kecewa. Xiao Yao memberinya sebuah pedang tusuk gigi kecil untuk melindungi dirinya, yang berisi satu serangan berkekuatan penuh darinya. Biasanya, dia sama sekali tidak berharap pedang itu bisa mengalahkan Zhao Han, tetapi dia terluka parah saat ini. Dia juga telah sepenuhnya fokus pada Yun Jianyu dan Yan Suehen, jadi dia memutuskan untuk mencobanya. Pada saat yang sama, dia telah menggunakan kekuatan penguasa abadi kupu-kupu paramita yang diberikan Baopu padanya. Dia tidak menyangka bahkan tidak akan mampu menembus harta pelindung tubuhnya dengan semua itu. Jika kau tidak mau menjawab, maka kau bisa mati saja. Bentak Zhao Han. Sosoknya berkedip, dan ia langsung muncul kembali di samping Pei Mianman. Tinjunya yang besar langsung menutup wajahnya. Ia sangat cepat, dan dengan perbedaan kekuatan di antara mereka, Pei Mianman sama sekali tidak bisa menghindar. Aku sudah tamat, teriak Pei Mianman, seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Ini bukanlah pertarungan yang bisa dia ikuti sama sekali. Tiba-tiba, dia menghilang dari posisi awalnya. Di tempatnya berdiri bunga teratai putih bersih yang berkilauan. Ledakan, tinju Zhao Han menghantam teratai itu, lalu teratai itu meledak. Lapisan es menutupi tubuhnya. Hah! Zhao Han menatap wanita berpakaian biru di seberangnya dengan kaget. Mengapa niat dingin di balik serangannya bahkan lebih kuat dari tuannya? Terima kasih, Cuyan, kata Pei Mianman, masih merasakan sedikit rasa takut. Ekspresi Cuyan serius. Sebelumnya, dia telah menggunakan Ice Lotus dunia murni untuk menukar posisinya dengan Pei Mianman. Kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan kegagalan. Zhao Han berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menyerang kedua wanita itu. Namun, sebuah dinding cahaya muncul di depan mereka berdua, yang merupakan dinding desahan Qiu Honglei. Sayangnya, dinding itu runtuh setelah terkena tinju Zhao Han, tetapi saat itu, sebuah lentera menyala. Zhao Han mencibir. Dia tahu bahwa lentera permaisuri yang asli ada pada Yun Jianyu, jadi bagaimana mungkin barang palsu ini bisa memengaruhinya. Namun, sedetik kemudian, ekspresinya membeku. Ia menemukan bahwa di bawah pengaruh cahaya itu, ia benar-benar menjadi lebih lambat. Momen linglung itu sudah cukup bagi Yun Jianyu dan Yan Suehen untuk tiba di depan mereka bertiga. Mereka berkata, cepat dan mundur. Ini bukan pertempuran yang bisa kalian ikuti. Sudah terlambat, Zhao Han membalas sambil mendengus. Meskipun dia tidak bergerak, Cuyan dan dua wanita muda lainnya tiba-tiba merasakan sebuah tangan besar mengulurkan tangan ke arah mereka. Kemegahan gurun yang megah 0,00,0,00. Iklan oleh Pub Future. Bab 1843, kematian untuk mengakhiri semua masalah. Ekspresi Cuyan dan yang lainnya berubah. Mereka ingin melarikan diri, tetapi tangan emas besar itu tampaknya menyelimuti mereka seperti medan gaya yang tak terlihat, membuat mereka kesulitan bernapas, apalagi bergerak. Mereka akhirnya mengerti bahwa di hadapan perbedaan kekuatan absolut, teknik-teknik mewah tidak ada artinya. Mereka benar-benar bertanya-tanya bagaimana Ah Zu mampu melawan makhluk-makhluk seperti ini begitu lama. Yan Suehen dan Yun Jianyu juga ingin menyelamatkan mereka, tetapi sudah terlambat. Mereka hanya bisa menyaksikan sepasang tangan itu menghantam yang lain. Mereka hanya merasa putus asa. Namun, tiba-tiba, seberkas cahaya dingin terbang seperti komet berapi, menghantam tangan emas besar itu. Tangan yang tampak seperti penghakiman surga itu benar-benar meledak di tempat. Baru pada saat itulah Yun Jianyu dan Yan Suehen dengan cepat menggunakan kesempatan itu untuk membawa wanita-wanita lainnya pergi. Zhao Han tidak mengejar mereka, sebaliknya, dia melihat ke arah yang berlawanan dengan kaget. Zuan berdiri di sana dengan busur besar di tangannya. Busur itu memiliki semua jenis rune misterius dan mendalam di atasnya, dan tampaknya membawa aura kuno dan suram. Dia bisa merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam busur itu bahkan dari jauh. Busur pembunuh matahari Kaisar Iblis. Seru Zhao Han, matanya menyipit dan ekspresinya berubah serius. Orang ini benar-benar berhasil mendapatkan busur pembunuh matahari milik Kaisar Iblis.
Busur pembunuh matahari adalah simbol kaisar iblis yang silih berganti. Fakta bahwa ia mampu menjadi bupati ras iblis telah membuat orang-orang terkejut, namun sekarang, ia bahkan memiliki busur pembunuh matahari. Apalagi yang tersisa dari harta milik kaisar iblis yang belum diterima Zuan. Yang mulia memiliki wawasan yang tajam, seperti yang diharapkan. Mengapa kita tidak membicarakan semuanya dan menghentikan semua ini? Tanya Zuan. Sambil mendengarkan kata-kata terakhir sang pembawa pesan perdamaian, dia juga mengamati pertempuran di sisi ini. Itulah sebabnya dia dapat bertindak cepat ketika Cucuyan dan yang lainnya dalam bahaya. Zhao Han menatap tajam ke arah pembawa pesan perdamaian di belakang Zuan dan tahu bahwa dia sudah benar-benar mati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dan berkata, "Kurasa begitu. Serahkan sutra Baopu dan kaisar ini bisa menyelamatkan nyawa kalian." Zuan bertanya sambil berpura-pura tertegun, "Bukankah Yang Mulia sudah mengambil sutra Baopu?" Sedikit rasa malu melintas di wajah Zhao Han saat dia menjawab, "Buku itu palsu. Kaisar ini tertipu." Baca bab selanjutnya di novel.co per meter hanya. Dia berpikir tentang betapa cermatnya dia membacanya, seolah-olah buku itu menyembunyikan rahasia alam semesta, dan dia bahkan telah mencoba segala macam metode untuk memecahkan kodenya. Namun, begitu dia mendinginkan kepalanya, dia perlahan menyadari bahwa itu bukanlah sutra Baopu yang sebenarnya. Itu tidak lebih dari sebuah buku tentang memerintah sebuah negara. Tidak heran wanita Jingteng itu begitu tenang ketika dia mengambilnya. "Bukannya aku tidak ingin memberikannya, tetapi sutra Baopu ada bersama Nona Jing. Dia sudah berada di makam besar, jadi Yang Mulia bisa langsung menuju makam besar untuk mengambilnya," jawab Zuan. Wanita lainnya memiliki ekspresi aneh. Bibir pria ini memang diciptakan untuk berbohong. Zhao Han mencibir dan membalas, "Kau ingin berbohong kepada kaisar ini?" Makam besar itu jelas sudah menghilang. Dia telah bertarung dengan sengit melawan sang pembawa anugerah, tetapi hilangnya makam besar itu telah menciptakan gangguan yang terlalu besar. Tidak mungkin dia tidak menyadarinya. Zuan menghela napas dan bertanya, "Karena Yang Mulia tahu bahwa makam besar itu telah menghilang, kemana saya harus pergi untuk menemukan sutra Baopu?" Zhao Han menatapnya dan berkata, "Kamu dan wanita itu begitu dekat, dia pasti telah memberimu sutra Baopu." Iklan oleh Pub Future. Dia hanya melakukan itu untuk menipu Raja Hantu, sutra Baopu sangat berharga. "Mengapa dia memberikannya kepadaku?" Zuan menjawab dengan ekspresi tulus. Tatapan Zhao Han menyapu kelompok Cucuyan saat dia berkata, "Aku mungkin akan percaya jika itu orang lain, tetapi keterampilanmu dalam mendapatkan wanita terlalu cemerlang. Jingteng itu mungkin sudah berbakti padamu. Kepada siapa lagi dia akan memberikan sutra Baopu, jika bukan padamu?" Ketika tatapannya menyapu ke arahnya, bahkan Yan Suehen pun tak kuasa menahan diri untuk tidak tersipu. Meskipun mereka adalah musuh, para wanita itu tak kuasa menahan diri untuk tidak merasakan semacam simpati satu sama lain. Kaisar sialan ini benar-benar memahami Zuan dengan sangat baik. Wajah Zuan memanas. Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, tetapi dia tidak menyangka akan gagal pada akhirnya. Ketika melihat Zuan tetap diam, Zhao Han berteriak, "Apa, mungkinkah kamu mengorbankan nyawa begitu banyak wanita demi sebuah buku remeh? Jika dia, semua wanita ini jika digabungkan tidak akan sepenting buku itu." Namun, bocah bernama Zuan ini berbeda dari kultivator lainnya. Dia tidak menganggap kultivasi sebagai hal yang paling penting, dan malah berpegang teguh pada romansa yang tidak masuk akal. Tidak mungkin dia akan meninggalkan wanita-wanita ini. Namun, Zuan memiliki ekspresi aneh saat dia membalas, "Dari mana Yang Mulia mendapatkan begitu banyak kepercayaan diri? Apakah Anda percaya Anda masih dapat menggunakan nyawa mereka untuk mengancam saya dalam situasi seperti ini? Oh, apakah kalian benar-benar percaya bahwa hanya karena kaisar ini terluka, kalian semua jika digabungkan memiliki kualifikasi untuk menghadapiku dengan benar?" Zhao Han menjawab sambil mengangkat alisnya. Dia merentangkan tangannya, dan segel penguasa giok muncul di telapak tangannya. Dia melemparkannya ke udara di atas para wanita, sambil berteriak, "Maju!" Segel giok itu membesar dan membesar. Akhirnya, ia jatuh menimpa gadis-gadis itu seperti meteor. Senjata ilahi, segel kaisar manusia.
Bahkan sebelum serangan tiba, niat kaisar yang kuat dan tak terbatas telah menyebar ke segala arah. Jika tanah milik kaisar berada di bawah langit, maka mereka semua adalah rakyatnya. Seluruh tempat itu tampaknya telah disegel dan mustahil untuk melarikan diri. Para wanita itu hanya bisa menyaksikan segel kaisar manusia itu runtuh, menunggu keputusan kaisar. Pedang kepingan salju milik Yan Suehen, cincin bulan sabit milik Yun Jianyu, semua senjata mereka bergetar dan berguncang. Jelas bahwa mereka tidak dapat menahan kekuatan senjata dewa. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang melintas. Medan Qi yang bermartabat tiba-tiba turun dari udara, melemahkan niat kaisar. Ketika para wanita itu mendongak, mereka melihat bahwa itu adalah pedang Tae milik Zuan. Pedang Tae dengan cepat beradu dengan segel kaisar manusia. Kedua senjata itu saling beradu di udara. Sulit untuk menentukan siapa yang akan menang. Zhao Han berseru kaget, kamu bahkan belum mencapai tingkat Grandmaster, jadi mengapa kamu bisa mengendalikan pedang dengan jiwamu? Zuan berpikir, mengapa aku harus memberitahumu bahwa ada orang hidup di dalam pedangku? Yun Jianyu dan Yan Suehen saling berpandangan. Mereka memerintahkan murid-murid mereka untuk menjauh sedikit sambil mulai menyerang Zhao Han lagi. Mereka berkata, Zhu, kita akan menghentikannya. Gunakan busur pembunuh matahari dan serang saat ada kesempatan. Iklan oleh Pub Future. Saat ini, Zhao Han ditahan oleh senjata dewa. Mereka berdua telah mengalami penjara rahasia dinasti Xia dan memperoleh banyak wawasan dari pengalaman itu. Mereka sudah berada di puncak peringkat Grandmaster dan hanya selangkah lagi dari peringkat abadi bumi. Jika mereka bekerja sama, menahan Zhao Han yang terluka parah bukanlah hal yang terlalu sulit. Dengan demikian Zuan dapat menyiapkan busur panah dan menunggu kesempatan untuk memberikan pukulan mematikan kepada Zhao Han. Bahkan jika dia tidak pernah menembakkannya, fakta bahwa ancaman itu ada akan membuat Zhao Han tetap terkendali. Ketika dia melihat dua lampu kuat berkelap-kelip di dekatnya, seolah-olah tidak akan menahan apapun lagi, Zhao Han berkata dengan ekspresi mengejek, kau akan menahanku. Begitu dia mengatakan itu, dia menghilang. Sedetik kemudian, dia muncul di belakang Zuan. Jari-jarinya membentuk cakar dan memukul bagian tengah punggung Zuan. Busur pembunuh matahari memang senjata dewa, tetapi tetap saja itu adalah busur, jadi semakin jauh jarak penggunanya, semakin kuat busur itu. Busur itu tidak unggul dalam pertarungan jarak dekat. Zhao Han tahu bahwa keahlian Zuan yang sebenarnya terletak pada pedang, dan bahwa ia memiliki pedang dewa, itulah sebabnya ia sengaja menggunakan segel kaisar manusia untuk menarik senjata itu. Benar saja, demi menyelamatkan para wanita itu, Zuan telah menggunakan pedang Tae untuk menghentikan segel kaisar manusia. Sementara itu, kini ia hanya memiliki busur yang tidak bagus untuk pertarungan jarak dekat. Ia hanyalah seorang pendekar pedang tanpa pedang. Ketika dia melihat Zuan jatuh ke dalam rencananya selangkah demi selangkah, Zhao Han menyeringai. Dia bukanlah yang terkuat di dunia sejak awal dan harus tumbuh ke level ini. Pengalaman bertarung dan strateginya juga kelas 1. Namun sedetik kemudian, senyumnya membeku, karena Zuan lenyap dari hadapannya dan muncul 100 meter jauhnya. Keterampilan gerakan instan tipe spasial. Sayangnya, itu tidak ada artinya di hadapanku, kata Zhao Han sambil mendengus. Dia melangkah, dan muncul di depan Zuan lagi. Zuan menggunakan Grand Gale lagi, dan Zhao Han juga melintasi angkasa. Keduanya saling mengejar, keduanya ternyata sangat seimbang. Cucuyan dan wanita lainnya tampak khawatir. Mereka tahu bahwa Zuan memiliki skill Grand Gale, tetapi mereka juga tahu bahwa skill itu memiliki cooldown setiap kali digunakan, dan skill itu tidak dapat digunakan terus-menerus selamanya. Jika ini terus berlanjut, dia akhirnya akan kalah. Yan Suehen dan Yun Jianyu lebih tegas. Mereka bergegas menolong Zuan. Bagaimanapun, Zhao Han terluka. Melintasi ruang tidak akan semudah biasanya baginya. Kedua wanita itu segera menemukan kesempatan untuk menghentikannya sesaat. Begitu mereka terhantam, Zuan sudah membuat gerakan menarik tali busur dan memadatkan anak panah tak berbentuk. Begitu dia melepaskan busur, anak panah itu langsung muncul di depan Zhao Han beberapa saat kemudian. Anak panah itu bahkan mengunci ruang di sekitarnya, mencegahnya melarikan diri. Inilah kekuatan senjata dewa, busur pembunuh matahari. Tak berdaya untuk melakukan apapun, Zhao Han hanya bisa menghadapinya secara langsung.
Sebuah tinju menghantam anak panah itu. Semburan cahaya menyambar, dan anak panah itu mengembun dari ketiadaan dan menghilang, namun, sosok Zhao Han juga terhuyung-huyung, kulitnya pucat. Dia mencibir dan berkata, kau punya busur pembunuh matahari tetapi tidak punya anak panah pembunuh matahari. Bagaimana mungkin kau bisa melukai kaisar ini? Terlepas dari apa yang dia katakan, dia tahu bahwa meskipun dia tidak akan takut dengan serangan seperti itu di puncaknya, dalam kondisinya saat ini, busur pembunuh matahari ini masih menimbulkan ancaman tertentu. Jika dia membiarkan Yan Xuehen dan Yun Jianyu menahannya dari depan sementara bajingan kecil Zuan ini terus menembakkan panah ganas dari belakang, keadaan akan menjadi sangat merepotkan baginya dalam jangka panjang. Ketika dia menyadari hal itu, dia teringat sesuatu. Dia melangkah maju dan mendekati kelompok Cucuyan. Sepasang tangan besar mencengkeram mereka. Bocah, kau mungkin punya keterampilan gerak instan untuk menghindar, tapi aku tak percaya wanita-wanita ini juga punya. Selama dia bisa menggunakan mereka sebagai sandera, dia akan bisa mengendalikan Zuan, Yun Jianyu dan Yan Xuehen sepenuhnya. Ekspresi Yan Xuehen dan Yun Jianyu langsung berubah. Zhao Han benar-benar tidak peduli dengan ruang, jadi mereka sama sekali tidak bisa menyelamatkan murid-murid mereka. Mereka tahu bahwa Zuan juga tidak akan bisa tiba tepat waktu. Zhao Han hendak berhasil ketika seseorang tiba-tiba berteriak, "Istrimu hebat sekali." Saat menghadapi serangan Zhao Han, reaksi Cucuyan, Pei Mianman, dan Qiu Honglei tidak bisa dibilang lambat. Teratai perlahan terbuka, dan badai salju mengamuk di sekitar Cucuyan. Seluruh tubuh Pei Mianman dipenuhi api hitam. Bunga lili laba-laba merah samar-samar terlihat di dalam api. Lentera di depan Qiu Honglei melepaskan cahayanya, mengelilinginya dalam cahaya suci. Ini adalah keterampilan bertahan yang bahkan lebih kuat dari Wall of Size, yang dapat melindungi satu orang dalam cahaya suci. Bahkan Xie Daoyun buru-buru menggunakan Record of High Firmament untuk mengirim petir katedral ke Zhao Han. Sayangnya, kecepatan mereka tak dapat dibandingkan dengan makhluk abadi di bumi. Dengan kepalan tangan Zhao Han, ruang di sekitar mereka runtuh, dan keterampilan mereka tidak dapat terbentuk sepenuhnya sebelum mereka diganggu. Keempat wanita itu tewas karena kegagalan keterampilan mereka dan memuntahkan darah. Mereka hanya dapat merasakan apa yang terjadi ketika ruang di sekitar mereka runtuh. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Gelombang takdir memenuhi keinginan mereka. Tiba-tiba terdengar suara geram, "Istrimu hebat sekali." Zhao Han membeku. Dia berbalik dan menatap Zuan, bertanya perlahan, "Apa yang kamu katakan?" Zuan menjawab sambil penulis, "Yang mulia, dengan melatih Anda, bagaimana mungkin Anda bisa salah dengar?" Yan Xuehen dan Yun Jianyu juga mendengarnya, tetapi mereka pikir mereka salah. Namun, dilihat dari keadaan sekarang, sepertinya tidak ada kesalahan. Ekspresi mereka berdua dipenuhi dengan keterkejutan. Cucuyan dan yang lainnya menunjukkan ekspresi kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Zuan memiliki hubungan dengan wanita kaisar. Ini sama sekali tidak masuk akal. Kaisar ini akan membunuhmu. Zhao Han berteriak marah. Dia tidak lagi memperhatikan kelompok Cucuyan, dan malah menyerang Zuan seperti harimau ganas. Anda telah berhasil menipu Zhao Han untuk +444 +444 +444. Zuan segera berbalik dan berlari. Keduanya saling mengejar, satu di depan dan satu di belakang. Mereka dengan cepat menghilang di kejauhan. Ekspresi Yan Xuehen dan Yun Jianyu berubah. Mereka segera berteriak kepada para wanita di sekitar mereka, "Apa yang kalian lakukan hanya berdiri saja." Setelah mengatakan itu, mereka segera mengejar Zuan dan Zhao Han. Cucuyan dan yang lainnya merasa cemas, tetapi mereka tahu bahwa perbedaan mereka dan Zhao Han terlalu besar. Terlibat lebih jauh hanya akan membuang-buang nyawa mereka dan menyeret Zuan. Untuk saat ini, mereka hanya bisa mengumpulkan mayat sang penyelamat, sehingga mereka bisa membawanya ke kampung halamannya sehingga mereka meninggalkan ruang di bawah tanah rahasia itu. Sepanjang jalan, Qiu Honglei tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksud Ah Zu dengan perkataannya. Bukankah itu berarti dia punya masalah dengan permaisuri atau selir lainnya? Nona Xie, Anda menghabiskan banyak waktu di kota ibu. Pernahkah Anda mendengar hal seperti itu sebelumnya? Wajah Xie Daoyun memerah. Ada ekspresi bingung di wajahnya juga.
Dia menjawab, aku belum mendengar rumor tentang dia dan permaisuri, tetapi ada skandal dengan putri mahkota sebelumnya. Namun, itu segera diselesaikan. Cucuyan tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya pasti mengatakan itu dengan sengaja untuk menyelamatkan kita. Pei Mianman memasang ekspresi aneh. Dia berkata, namun, dilihat dari kemarahan kaisar, sepertinya itu bukan kesombongan. Lagi pula, kalian berdua tahu betapa sembrononya Ahzu. Ketiga wanita itu bertukar pandangan, lalu semuanya mendesah. Iklan, oleh Pub Future. Xie Daoyun mengangkat tangannya dengan lemah dan bertanya, bukankah seharusnya kita khawatir tentang keselamatan saudara laki-laki Zhu saat ini? Wanita ketiga lainnya berdiri. Setelah beberapa saat, Chu Chuyan berkata, sebenarnya tidak ada gunanya juga jika kita mengkhawatirkannya. Kita hanya dapat percaya bahwa Ahzu dan tuannya dapat bertahan dalam situasi ini. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada mereka, dia terdiam sesaat, lalu berkata dengan ekspresi tegas, dalam kasus terburuk, kami akan menemaninya saja. Mata Xie Daoyun membela diri. Ketika dia melihat betapa tenangnya wanita cantik lainnya, dia tidak merasa bahwa semuanya itu mengejutkan. Tampaknya mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Dia tidak bisa menahan rasa kagum. Mereka bercanda dengan santai di permukaan, tetapi perasaan mereka sebenarnya sangat dalam. Ini bakal sangat sulit di masa depan. Ini sangat menyebalkan. Qiu Honglei kemudian menatapnya dan berkata, tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal-hal lain saat ini. Mengapa kamu tidak memberi tahu kami sedikit tentang seperti apa sosok permaisuri itu? Apakah dia cantik? Ketika dia melihat bagaimana orang ketiga ini tiba-tiba tampak ingin bergosip, napas Xie Daoyun tercekat di tenggorokan mereka. Dia benar-benar tidak bisa mengaitkan diri mereka saat ini dengan ekspresi tegas mereka sebelumnya. Dia secara refleks menjawab, seseorang yang secara alamiah dapat menjadi permaisuri sebuah kerajaan yang menakjubkan. Akan tetapi, permaisuri jarang muncul di depan umum. Saya telah mendengar bahwa Yang Mulia telah fokus pada pelatihan dan jarang mengunjungi kamar harem. Ekspresi wanita lainnya sedikit berubah. Mereka menjawab, lebih rinci lagi. Terutama tentang situasi di harem. Xie Daoyun terdiam. Sementara itu, Zuan berlari secepat yang ia bisa. Kadang-kadang ia menggunakan Grand Gale untuk melesat dengan cepat, dan di waktu lain ia menginjak roda angin dan api. Begitu saja, ia benar-benar telah mencapai ribuan juta. Ketika dia melihat Zhao Han hendak mengincar wanita-wanitanya, dalam keadaan putus asa, dia menggunakan Fragrant Barf, sebuah skill yang langsung memancing agresi target. Itu akan menciptakan dalih yang masuk akal dan adil bagi target untuk mengejarnya. Karena situasinya mengerikan, dia khawatir skill itu tidak akan cukup, jadi dia menggunakan Golden Snake King's Eye juga. Konon katanya saat Raja Ular Emas melirikmu sekilas, kau sudah berubah menjadi hijau. Saat keterampilan ini digunakan, adegan istri Anda tidur dengan pengguna akan muncul di pikiran Anda. Meski begitu, Zuan masih khawatir itu belum cukup, jadi dia memastikan untuk melancarkan provokasi yang meledak-ledak seperti itu. Di bawah ejekan 3 kali lipat itu, Zhao Han secara alami meluapkan amarahnya. Banyak adegan permaisuri dan selir-selirnya yang dirusak muncul dalam benaknya. Awalnya, dia merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres, karena sepertinya ada yang salah dengan kondisi mentalnya. Namun, ketika dia memikirkan cara bajingan kecil ini terhadap wanita, dia langsung mempercayainya. Itulah sebabnya dia mengejar Zuan dengan amarah yang membara. Dasar anjing kecil, kaisar ini pasti akan memotong-motong mayatmu menjadi 10.000 bagian sampai kau menjadi daging cincang. Anda telah berhasil menipu Zhao Han plus 999 plus 999 plus 999. Zuan tiba-tiba berhenti dan menyimpan busur pembunuh matahari miliknya. Dengan lambaian tangannya, pedang Tai terbang ke tangannya dari cakrawala. Zhao Han juga mengulurkan tangannya, dan segel kaisar manusia kembali, melayang di atas telapak tangannya. Kebenciannya terhadap Zuan telah mencapai batasnya, dan dia tentu saja tidak peduli dengan wanita lain lagi. Dia harus memanggil kembali senjata sucinya untuk menyingkirkan bajingan ini terlebih dahulu. Mengapa kamu tidak lari lagi? Zhao Han bertanya sambil menggertakkan giginya. Iklan oleh Pub Future. Zuan melihat ke sekelilingnya. Keduanya berada tinggi di langit, sementara di bawahnya terdapat pegunungan yang luas.
Ia berkata, menurutku ini adalah tempat yang tepat untuk melampiaskan dendam kita, jadi tentu saja kita tidak perlu lari lagi. Zhao Han sangat marah hingga tertawa dan berkata, aku akui kau punya banyak kartu truf. Namun, apakah kau pikir hanya kau yang bisa menang melawanku? Dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu? Yun Jianyu dan Yan Suehen pernah menghalangi jalannya sebelumnya, dan dengan orang ini bersembunyi di belakang dan melepaskan anak panah, itu agak merepotkan. Tapi sekarang, Zuan telah berlari jauh-jauh ke sini sendirian dan sudah meninggalkan mereka berdua. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan kaisar 1 lawan 1? Apakah kamu merasa masih ada sesuatu di dunia ini yang tidak dapat kucapai? Jawab Zuan. Ekspresinya tenang, dan ada sedikit seringai di sudut bibirnya. Zhao Han teringat apa yang dikatakan Zuan sebelumnya, dan adegan permaisuri yang dipermainkan Zuan tak dapat dielakkan muncul lagi di benaknya. Tidak peduli seberapa kuat keinginannya, wajahnya tetap berkedut sedikit. Dia bertanya, kapan kamu dan permaisuri berselingkuh? Dia tahu bahwa Zuan mengatakan itu untuk menggoyahkan tekadnya dan dengan demikian memengaruhi kemampuan bertarungnya. Namun, dia harus mengakui bahwa itu memang efektif. Karena itu, dia pertama-tama ingin menemukan beberapa celah dalam cerita itu sehingga dia bisa mengabaikannya. Dengan begitu, dia secara alami akan dapat memulihkan kondisi pikirannya yang normal. Orang ini terlihat terlalu tenang di permukaan. Sementara itu, kondisi mentalnya sendiri tidak baik, jadi melawan Zuan seperti ini bukanlah hal yang bijaksana. Meskipun dia yakin bisa menghancurkan Zuan, dia tidak ingin memberikan kesempatan apapun. Oh, mungkinkah Yang Mulia senang mendengarkan detail tentang betapa bergairahnya wanita Anda terhadap saya? Saya benar-benar tidak menyangka akan mengalami fetis ini, kata Zuan dengan nada mengejek. Wajah Zhao Han berkedut dan membalas, kamu hanya pandai dalam serangan verbal semacam ini dengan mulutmu. Latar belakang permaisuri adalah bangsawan dan dia adalah ibu dari sebuah kerajaan. Bagaimana mungkin dia bisa bersama bajingan sepertimu? Anda telah berhasil menipu Zhao Han untuk +444 +444 +444. Meskipun begitu, permaisuri menyukai serangan mulutku, kata Zuan sambil terkekeh. Zhao Han selalu menjulang tinggi di atasnya seperti gunung besar, dan selalu menjadi lawan terhebatnya. Karena itu, dia tidak ragu menggunakan metode apapun yang mungkin untuk melemahkan Zhao Han, meskipun itu agak hina. Zhao Han tertegun. Beberapa kejadian memalukan muncul di benaknya. Anda telah berhasil menipu Zhao Han untuk +666 +666 +666. Zuan kemudian melanjutkan, Yang Mulia selalu mengejar keabadian dengan sepenuh hati dan hanya tahu cara berkultivasi dalam pengasingan. Anda telah meninggalkan permaisuri sendirian selama bertahun-tahun. Permaisuri adalah wanita dewasa dan harus tinggal di kamar kosong selama bertahun-tahun. Saya bahkan dapat menyembuhkan luka-lukanya, jadi dia mulai mencari saya hari demi hari, dan saya bahkan tidak dapat menyingkirkannya. Ketika mendengar Zuan mengemukakan kondisi permaisuri, Zhao Han menyadari bahwa dia tidak mengada-ada. Dia ingin mengungkap kebohongan Zuan dan memulihkan ketenangannya, tetapi hal itu malah membenarkan ceritanya. Kondisi mentalnya kini hancur total. Dapatkan bab terbaru di novel.com. Saat dia menatap Zuan, matanya merah seluruhnya. Dia mendesis, bajingan kecil, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Bukankah mereka semua wanitamu? Aku akan mempermalukan mereka dengan kejam dan membuatmu mengerti kesalahan macam apa yang telah kamu buat. Setelah mengatakan itu, dia bertindak seolah-olah dia akan berbalik dan mengejar cucu Yan dan yang lainnya. Namun, tiba-tiba, lebih banyak kata terdengar di telinganya. Benar, aku lupa memberitahumu bahwa sebenarnya, selain permaisuri, ada juga putri mahkota. Meskipun dia menantu perempuanmu secara nama, kamu sudah mulai memperlakukannya sebagai calon istrimu setelah reinkarnasimu, kan? Dan di atas semua itu, ada selir Bai. Dia harus menggunakan segala cara untuk menjaga Zhao Han tetap di sini. Ini terkait dengan keselamatan wanita lain, jadi dia tidak perlu khawatir tentang betapa hina dirinya. Benar saja, ledakan terjadi di benak Zhao Han. Dia akhirnya mengerti bagaimana jiwanya yang terbelah itu mati. Ketika dia memikirkan hubungan Zuan dengan Bilinglong, penglihatannya menjadi merah darah. Dia berteriak, dasar bajingan. Orang ini akan mencabik-cabik mayatmu menjadi 10.000 keping.
Hatinya telah hancur total. Anda telah berhasil menipu Zhao Han untuk plus 1024 plus 1024 plus 1024. Seluruh tubuhnya berubah menjadi roh primordial emas dan melancarkan serangan ganas ke Zuan. Karena peringatan terakhir sang pemberi persembahan telah meninggalkannya dengan luka yang cukup parah, Zhao Han selalu menahan diri untuk tidak menggunakan roh primordialnya. Dia butuh sedikit waktu untuk pulih. Selain itu, kemerosotan surga dan manusianya semakin dekat, jadi setiap detik sangat berharga. Namun, saat ini, dia terlalu marah untuk mendekat dan hanya ingin Zuan mati, bahkan jika dia harus menghabiskan banyak waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri setelahnya. Kunjungi situs web kami untuk pembaruan baru. Begitu roh primordial Zhao Han muncul, Zuan langsung merasakan udara di sekitarnya menjadi sedikit lengket. Bahkan bergerak pun menjadi sedikit merepotkan. Setiap sel pada tubuhnya waspada. Namun, pada saat yang hampir bersamaan, ia menggunakan keterampilan kartu pengalaman IQ. Jika punggung Anda sakit, itu mungkin bukan karena tertusuk pisau. Jika Anda berteriak sangat kuat, mungkin bukan karena rasa sakit. Sun En telah sangat menderita akibat keterampilan yang sama sebelumnya, dan pelatihannya tampaknya tidak lebih lemah dari Zhao Han sama sekali. Saat terkena serangan itu, seluruh tubuh Zhao Han bergetar. Bahkan roh primordialnya pun bergetar, dan hampir hancur di tempat itu. Iku, Zhao Han berteriak malu. Dia benar-benar tercengang. Pada saat itu, Zuan segera bersiap. Dia tiba di sisi Zhao Han dan mengaktifkan Star Shattering Imprint. Kekuatannya lipat ganda, 10 kali lipat. Belati hitam pekat mengiris ke arah tenggorokan Zhao Han. Meski seluruh tubuhnya gemetar karena malu, ia tetap secara naluriah bergerak ke samping, mencegah lehernya terkena serangan. Meski begitu, Zuan sudah tahu tidak mungkin serangan itu akan mengenainya. Sebaliknya, dia mengincar jari Zhao Han. Tusukan racun itu istimewa karena selama tusukan itu menimbulkan luka, orang yang terkena tusukan itu akan langsung mati di tempat, meskipun tusukan itu hanya melukai sedikit kulitnya. Belati itu sangat tajam, dan bersama dengan kekuatan 10 kali lipat dari jejak penghancur bintang, bahkan pelindung tubuh Zhao Han pun tidak dapat menghentikannya. Belati itu telah mencapai jari Zhao Han dan hendak menggores luka ketika gelombang kekuatan tiba-tiba mendorongnya menjauh. Zuan merasa khawatir. Sekarang setelah serangannya gagal, dia segera melarikan diri sejauh 1000 kaki. Ekspresi Zhao Han menjadi gelap. Dia mengeluarkan lensa pelindung jantung dari saku bagian dalam yang retak. Lalu, lensa itu pecah di tempat. Ekspresi terkejut terpancar di wajahnya saat dia berkata, "Aku tidak menyangka seranganmu hampir mengancam nyawaku. Fakta, bahwa kau berhasil mendorongku sejauh ini adalah sesuatu yang sudah bisa kau banggakan." Zuan mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan dari kaisar yang memerintah dari laut ke laut, dia benar-benar memiliki begitu banyak harta pelindung. Zuan telah mempersiapkan segalanya, namun semua metodenya dapat diatasi dengan mudah. Tak berdaya untuk melakukan hal lain, dia menggunakan kartu pengalaman IQ lagi. Kemudian, sosoknya berkedip saat dia menyerang Zhao Han dari segala arah. Segala macam adegan memalukan muncul di benak Zhao Han, tetapi dia sudah pernah mengalami keterampilan itu sebelumnya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan reaksi tubuhnya, berkata, apakah menurutmu aku akan jatuh cinta pada keterampilan yang sama 2 kali? Zuan mencobanya lagi beberapa kali, tetapi tidak hanya tidak memengaruhi Zhao Han, dia hampir tertangkap. Karena tidak berdaya, dia hanya bisa memperlebar jarak di antara mereka lagi. Zhao Han menatapnya dan meludah dengan marah, keterampilan macam apa ini? Bisakah kamu berhenti menggunakannya? Anda telah berhasil menipu Zhao Han untuk plus 777 plus 777 plus 777. Iklan oleh Pub Future. Meskipun ia tahu bahwa semua pengalaman ini hanyalah ilusi, ia tetap secara naluriah merasa seolah-olah krisannya menjadi sedikit tegang. Ia benar-benar tidak ingin terus mengalami hal semacam itu. Zuan bertanya sambil tersenyum, bagaimana sebenarnya rasanya, Yang Mulia? Zhao Han tidak bisa lagi tenang. Roh primordialnya kembali mengembun dan raksasa emas mengulurkan tangannya ke arah Zuan. Zuan nyaris berhasil menghindarinya, puncak gunung tempatnya berdiri langsung runtuh. Mari kita lihat berapa lama kau bisa menghindar. Zhao Han mendesis, ekspresinya muram. Ia penuh penyesalan.
Ia berpikir dalam hati bahwa ia seharusnya langsung menghancurkan bajingan kecil ini sampai mati saat pertama kali mereka bertemu sehingga ia tidak perlu menderita penghinaan seperti itu. Anda telah berhasil menipu Zhao Han untuk +886+886+886. Roh primordial emas itu terus mengejar Zuan. Bahkan udara di sekitar mereka menjadi kental, membuat Zuan kesulitan untuk bergerak atau menghindar. Dia hanya bisa mengandalkan Grenggale untuk menghadapi Zhao Han. Namun, jarak yang dia tempuh dengan susah payah langsung dilintasi oleh raksasa emas itu. Kalau bukan karena dia terus menggunakan, apa yang kau lihat, kartu pengalaman Iku, mata Raja Ular Emas, dan keterampilan lain untuk terus-menerus menghancurkan konsentrasi Zhao Han, dia mungkin sudah lama kehilangan nyawanya. Akan tetapi, hal itu malah membuat Zhao Han semakin marah, membuat serangannya semakin ganas. Zuan berteriak getir dalam hati. Tidak heran dikatakan bahwa semua makhluk di bawah tingkatan abadi bumi adalah semut. Begitu roh primordial mereka muncul, itu menjadi sangat luar biasa. Sebelumnya, berkat sang penyelamat yang melukai Zhao Han dengan serius, dia tidak berani segera mengeluarkan roh primordialnya. Yun Jianyu dan Yan Suehen dengan demikian hampir tidak mampu menahannya. Zuan menarik napas dalam-dalam, dan seluruh auranya tiba-tiba melonjak. Dia benar-benar berhasil menembus batasan roh primordial musuh dan bergerak beberapa ratus kaki. Dia terbang di udara dengan roda angin api. Saat mereka bertarung, Zhao Han juga semakin khawatir. Dia menduga bahwa Zuan menyembunyikan kekuatan yang tidak diungkapkan, tetapi dia tidak pernah menyangka akan sebesar ini. Yang lebih penting, dengan kultivasinya saat ini, banyak keterampilan yang sudah tidak efektif melawannya, namun keterampilan orang ini tampaknya mengabaikan perbedaan dalam kultivasi. Hukum di baliknya sangat mendalam, sampai-sampai dia bahkan menjadi sedikit takut. Untungnya, keterampilan itu tidak terlalu merusak, atau dia akan benar-benar dalam masalah. Meski begitu, pada akhirnya, dia tetap tidak tahan dengan penghinaan itu. Dia menemukan bahwa pikirannya benar-benar ada di mana-mana. Apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Mengapa aura Zuan tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat? Zhao Han telah menyaksikan dan mengalami berbagai hal. Ia segera menyadari sesuatu dan melihat ke arah pegunungan tak terbatas di bawahnya. Ia merasakan energi aneh, tak berbentuk, dan tak berwujud berkumpul ke arah tubuh Zuan dan berkata, tidak heran kau memilih tempat ini sebagai medan perangmu. Jadi, kau ingin menggunakan kekuatan pegunungan ini. Yang mulia memang brilian, seperti yang diharapkan, kata Zuan. Dia telah menggunakan One Drop of Heaven's Essence untuk mengumpulkan kekuatan jajaran naga ini. Dengan itu, dia yakin akan terjadi pertempuran langsung. Meski begitu, pada akhirnya, kau bukanlah makhluk abadi sejati, jadi berapa lama lagi kau akan mampu bertahan bahkan jika kau meminjam kekuatan ini? Zhao Han membalas, sama sekali tidak merasa takut. Perbedaan tingkat kultivasi masih ada. Baik dalam hal penggunaan kekuatan atau teknik bertarung, keduanya tidak berada pada level yang sama. Iklan oleh Pub Future, roh primordialnya untuk sementara waktu menarik diri ke dalam kepalanya. Ia berencana untuk menunda beberapa saat terlebih dahulu, tidak memberi Zuan kesempatan untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan. Begitu kekuatan yang dikumpulkan Zuan melemah, ia akan menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Zuan tentu saja melihat rencana Zhao Han dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Riak kekuatan tiba-tiba muncul di udara di belakangnya. Dia telah menyempurnakan hampir semua senjatanya menjadi formasi pedang Blue Luan. Bersama dengan rune Weapon Chart, bahkan lebih banyak energi pedang pun terwujud. Dia benar-benar ingin menciptakan rudal Dongfeng seperti yang pernah dia lakukan di ruang bawah tanah rahasia dinasti Xia dan membersihkan dunia dengan kekuatan nuklir, tetapi meskipun fondasi dunia ini sedikit lebih kuat daripada dinasti Zhou Agung, ada batasnya. Kepadatan ki alami di dalamnya belum tentu mampu mendukung konsumsi yang mengerikan seperti itu. Sedangkan untuk kekuatan Gatling, mungkin tidak akan sekuat formasi pedang yang telah disempurnakannya sepenuhnya. Kemampuanmu ini, gumam Zhao Han, ekspresinya berubah. Serangan ini bahkan membuatnya sedikit terguncang. Dia tidak bisa mengerti bagaimana meskipun orang ini jelas sangat lemah, dia berhasil memiliki begitu banyak kemampuan yang konyol. Nalarnya mengatakan bahwa ia harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu dan kembali setelah kekuatan ini menghilang. Namun,
Karena provokasi yang terus-menerus, ada suara di kepalanya yang mengatakan kepadanya, bunuh bajingan kecil itu. Dia khawatir Zuan akan lari jika dia pergi sekarang, jadi akhirnya dia memilih untuk tetap tinggal. Senjata-senjata di langit sudah terbentuk sempurna. Garis demi garis cahaya membawa pedang Qi yang sangat tajam melesat keluar. Zhao Han mendengus. Keterampilan yang tidak penting. Segel kaisar manusia muncul, menghalangi yang paling kuat di antara mereka, pedang Taiye. Kemudian, roh primordial di atasnya tiba-tiba menjadi lebih besar. Ia mengacungkan tinjunya yang besar ke senjata-senjata yang tersisa. Senjata-senjata itu tidak lebih dari senjata-senjata kelas surga. Bahkan jika dijumlahkan, seberapa kuatkah senjata-senjata itu? Tak lama kemudian, sejumlah besar senjata hancur di bawah tinju raksasa emas itu. Meskipun beberapa dari mereka lolos, mereka tidak dapat berbuat banyak saat mendarat di tubuh roh purba itu. Zhao Han berkata sambil mencibir, kamu belum mencapai tingkat memiliki roh primordial, jadi kamu tidak mengerti seberapa kuatnya. Bagaimana mungkin senjatamu bisa melukai? Di tengah kalimatnya, dia berteriak kaget, apa ini? Beberapa pisau lempar yang tampak biasa saja menembus roh primordialnya. Pisau-pisau itu tidak menghilang seperti senjata-senjata sebelumnya, sebaliknya, pisau-pisau itu terbang keluar dari baliknya. Kemudian, pisau-pisau itu mengiris maju mundur beberapa kali. Beruntun demi rentetan, luka-luka muncul di roh primordial emas itu. Kemanapun pisau-pisau itu lewat, pisau-pisau itu membawa sepotong daging raksasa emas itu. Zhao Han menjerit dengan sedih. Raksasa emas itu segera kembali ke tubuhnya. Dia menatap pisau lempar yang biasa-biasa saja itu dengan ngeri. Pisau-pisau itu berputar beberapa kali lagi di udara, tetapi ketika mereka melihat tidak ada sasaran, pisau-pisau itu bergetar keras, seolah-olah mereka sedikit tidak senang karena sasaran mereka telah menghilang. Zuan tercengang. Itu adalah pisau pemenggal abadi yang tak sengaja diambilnya di masa lalu. Dia telah mengumpulkan 5 buah, tetapi dia tidak pernah menemukan kegunaannya. Karena dia membutuhkan berbagai macam senjata untuk ditambahkan ke formasi bluluan miliknya, dan karena formasi pedang diuntungkan oleh kuantitas, dia memutuskan untuk menyempurnakan semuanya. Dia tidak pernah menyangka pisau yang tampak biasa ini benar-benar dapat melukai roh purba. Dia hanya tertegun sebentar. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan seperti itu? Rune Weapon Chart memadatkan lebih banyak senjata, dan sebelum Zhao Han sempat mengatur napas, senjata yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun seperti badai, langsung menelannya.